Dia membuat kebijakan yang bukan baik buat bangsa atau buat negara atau perekonomian, tapi baik untuk sponsornya. Iya, DPR tuh bisnis gitu. Para elit itu hidup seolah-olah ini masih 2015. Padahal dunia sekarang tuh berubah total. Kebohongan itu bisa menang jangka pendek, tapi kebenaran selalu akan menang jangka menengah, jangka panjang. Dan saya percaya Tuhan Allah itu mencintai bangsa Indonesia karena bangsa kita sangat baik hati. Maybe we'll start with Assalamualaikum, Ajusi Tom Lembong. Buat teman-teman, ini back pas pemilu di TikTok tuh waktu itu ramenya Ajusi Tom Lembong. Ya, suaranya dalam, terus kayak idaman banget gitu. But then belakangan ini it was 1,5 bulan keluar dari tahanan ya? That's right. 1,5 ya, udah mau 1,5. 1,5. How are you feeling? Masih jet lag gitu? Udah jauh mendingan. Setiap minggu lebih baik. Alright. Weightnya juga kemarin pas di tahanan lost weight berapa kilo? Sempat turun sampai 6 kilo. 6 kilo? Ya, dari 67 kilo jadi 61. Itu quite a lot ya? Quite a lot. Kalau buat seukuran saya ya. Terus jadi lebih spiritual. Betul. It's kind of true tuh. Kita tuh mulai cari solusi kepada Tuhan tuh justru pas lagi butuh. Manusia banget. Ampun manusia gitu. Banget. Tapi di setiap podcast kayak gini, especially with high profile, and thank you so much for coming in this podcast. Thank you so much for inviting me. I'm thrilled. Pertanyaan pertama yang paling basic and paling simple. Apa kabar Indonesia sekarang, Pak? What do you think? If you wanna rate it with numbers atau with everything going on gitu loh, what do you think, Pak? Saya yakin ini juga pernah diangkat sama Pak Raymond di podcast lainnya ya. Yeah. Tapi kan semua peristiwa atau perkembangan itu ada siklusnya. Ada siklus, ada naiknya, ada turunnya, ya. Up cycle, down cycle. Ya. Jelas kita lagi dalam mungkin istilahnya down cycle. Ya, ini lagi down banget ya, secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Dan kita bukan satu-satunya negara ya yang lagi mengalami down cycle tersebut ya. Kita lihat di berita bahwa Nepal pun tiba-tiba banyak demo, ya, terinspirasi juga mungkin oleh idealisme warga kita ya, dan orang muda kita. Nepal lagi demo besar-besaran, juga isunya sama, korupsi, tidak becusnya pejabat dan sebagainya. Filipina baru mulai demo juga. Oh ya? Ya, katanya juga terinspirasi oleh idealisme warga muda Indonesia, ya, what's happening in Indonesia gitu ya. Jadi jelas ini lagi masa-masa yang menantang ya, yang sulit, dan terjadi dalam kondisi global yang juga sangat ruwet ya, sangat ruwet. Tentunya persaingan antara Amerika dengan Tiongkok, ya. Kemudian perang dagang ya, yang diinisiasi oleh Washington dengan kembali menjabatnya Presiden Trump ya. Jadi ini situasinya ruwet banget, dan sekarang mungkin agak terlupakan mungkin krisis iklim. Ya, tapi itu kan tidak stop ya. Hanya karena kita lagi sibuk dengan politik atau tantangan ekonomi, bukan berarti bahwa perubahan iklim itu berhenti ya. Jadi dan akan semakin banyak cuaca ekstrem ya, makin banyak banjir dan kemarau panjang atau kekeringan. Jadi kondisi yang kompleks ya di saat kita lagi istilahnya down cycle ya, lagi fase turunnya ya. Berarti it's a global thing ya. Kemarin sempat di one of my events, this happens 80-100 tahun sekali, changing world order. Selalu tantangan rajanya dunia. Back when Amerika lagi hegemoninya di tahun 2000 something, mereka super power banget, sekarang akhirnya ditantang sama China, dan ini kayak kita di tengah-tengah power struggle-nya mereka gitu kan. Betul. I think anything to do with economy, politics di dunia itu ada hubungannya dengan power struggle. Sangat. Everyone wants more power gitu. Tapi kalau dari matanya Pak Tom Lembong, Indonesia compared to other emerging countries gitu misalnya, how would you, sekarang tuh ratingnya di mana sih gitu? Yang lain kan juga emang nggak doing well, is a downturn di semua negara gitu misalnya. Indonesia specifically, how would you rate it gitu loh? Are we the worst atau ya mungkin di tengah-tengah lah gitu dibanding negara lain? Saya khawatir bahwa kita di bawah. Ya, jadi
negara-negara saingan, termasuk negara-negara tetangga, ya, termasuk Malaysia, Vietnam, Thailand, itu sekarang lebih berprestasi ya, atau lebih canggih, lebih efektif menanggulangi kondisi global dan juga berbenah secara internal, ya kan. Ya, yang lagi viral atau sempat viral kemarin kan, bahkan pemerintah Vietnam turunin PPN, ya kan, untuk membantu daya beli masyarakat. Ya, kemudian dia lagi pangkas jumlah kementerian, dia lagi pangkas bahkan PHK, PNS-PNS gitu ya. Dan terlepas apakah itu benar atau salah ya, tepat atau tidak tepat untuk kondisi mereka gitu ya. Sinyalnya lebih positif ya ke investor, ke masyarakatnya ya, bahwa pemerintah juga ikut mengencangkan ikat pinggang gitu ya, berhemat atau mengirit ya. Program mereka lebih cenderung ke hal-hal yang memang produktif ya, bukan yang tidak produktif. Bukan ke program-program yang populis, yang lebih besar unsur pencitraannya ya. Tapi memang mereka lebih fokus ke substansi ya, ke hal-hal yang beneran, yang konkret dan serius ya. Ya itu udah Indonesia cari yang populis keren, banget lah. Atau dibikin keren ya kan. Keren gitu. Betul. Dan hasilnya, let's say, ya negara tetangga lebih banyak narik FDI sih so far sih. Jelas. Kita tuh banyak di PHP lah, kemarin datangnya Elon Musk, datang apa tuh ujung-ujungnya nggak ada yang taruh di sini gitu loh. One of the big points juga kayak political instability, aturan yang berubah-berubah dan lain-lain gitu kan. Tapi before we go into that lebih dalam sih Pak, sebenarnya dari podcast-podcast yang lain udah banyak banget yang ngebedah tentang kasusnya Pak Tom, kayak tentang kejanggalannya dan lain-lain gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai sekarang me and my friends tuh nggak bisa jawab. What's the point? Apa sih tujuannya sampai ditarik lagi zaman jadi menteri, kasusnya juga janggal, kayak bahasa bodohnya ya, orang pengen ngilangin Pak Tom. Right. Dan kalau misalnya kita mikir secara logika bodoh juga, oh berarti either dia bakal merusak sesuatu, either ada yang mau kuasa lebih tinggi gitu loh. Soalnya emang janggal banget sih gitu. Mungkin dari perspektif Pak Tom, what's the point? Gitu. Ya, ada beberapa teori. Ya, Pak Raymond, tentunya ada teori bahwa ini sebagian adalah semacam balas dendam, ya, retaliasi. Dan sempat ada ancaman juga waktu itu kan? Oh tentu. Pas jadi TKN. Betul, waktu join atau bergabung ke tim kampanye nasional, dan bahkan sebelum itu, dan di masa kampanye setiap bulan ada aja yang bisikin saya, Pak Tom, itu kejaksaan lagi bidik kasus terhadap Pak Tom ya, soal perkara gula gitu ya. Jadi ancaman itu setiap bulan ya. Kemudian juga kan banyak orang bilang saya mau dikubur ya, dipetieskan sampai pemilu 2029 udah lewat ya kan. Ya, itu teori-teori lah. Saya orangnya sangat pragmatis sih, Pak Raymond. Saya belum tentu yakin bahwa berspekulasi ya mengenai apa tujuan sebenarnya ya di balik kriminalisasi dan pemenjaraan saya ya. Itu sesuatu yang produktif ya, atau kita mungkin lebih baik memfokuskan energi perhatian kita ke hal-hal yang lebih produktif ya. Toh anyway udah lewat. Tapi ya menarik sih, karena tentunya banyak orang lain khawatir akan di Tom lembongkan. Nah jadi it's proving a point kan Pak. Kayak backgroundnya pendidikan tinggi, business investments, dan analoginya you're already well off gitu. Terus ada lagi kasus yang deket-deket ini pasti read about Pak Nadiem Makarim. I think long term effect-nya kalau misalnya nggak sampai ke akar, ini dicari tahu kenapa gitu. Kita kan butuh orang-orang yang competent, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mau masuk ke pejabat, bukan sekedar just a matter of patronage gitu kan. Itu bakal deter them off. Even me pribadi waktu itu sempat mau dalam banget di involve lah, banyak ditawarin sini sana tentang politics gitu. Hampir semua of my community in the business landscape ya, jangan gitu kan.
Tapi kalau misalnya ini happens terus-terusan dan nggak tahu akarnya, even teori ya, misalnya ada yang mau balas dendam gitu, berarti apa politik sepeti itu? Sejahat itu. So nggak ada benefitnya sama sekali selain dari ya udah seneng deh balas dendam aja gitu misalnya. Pertama saya mau tegaskan ya Pak Raymond, bahwa beberapa tahun terakhir ini ya, katakan 4, 5, 6 tahun terakhir, ini anomali. Abolisi juga sangat-sangat langka terjadi kan? Ya, cuma begini, sebelum ini suasana politik, budaya politik tidak sejahat ini. Ya. Di tahun-tahun berapa tuh? Ya, coba kita ingat ya, zamannya Ibu Mega, ya, katakan bahkan even apalagi zamannya Pak Habibie kan, katakan sekarang kita pasca reformasi gitu ya, eranya Pak Habibie mana ada teknokrat gitu di penjarain ya. Di eranya Pak Habibie, terus juga di eranya Gus Dur, eranya Bu Mega, eranya Pak SBY itu nggak ada ya. Dan Pak Jokowi periode pertama juga ada menteri-menteri atau gubernur, bahkan orang DPR ini tangkap ya, OTT oleh KPK, tapi tidak ada kriminalisasi seluas ini ya, dan se-high profile ini dengan jumlah segini ya, yang terus-terusan gitu ya. Saya baru selesai Nadiem, setelah Nadiem siapa lagi? Ya. Jadi dan saya sangat yakin bahwa anomali ini akan segera berlalu. Ya, kita tidak akan harus tunggu lama sebelum kondisi akan kembali normal. Ya, kita kembali ke situasi yang lebih normal, yang karakter bangsa kita yang sebenarnya ya. Ini bukan karakter bangsa kita. Ini sebetulnya juga bukan budaya politik kita. Ya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ini ada semacam radikalisasi ya, atau fanatisme dan menjadi se-ekstrim ini ya, sampai menghalalkan segala cara ya, dan juga menjadi begitu emosional gitu ya. So ini orang adem-adem kok ya, jadi nggak usah khawatir, ini anomali yang akan segera berlalu. Aduh sayang sih Pak, kayak contohnya gini, I was very active untuk kritik dan untuk kayak gini, tapi belakangan ini kayak lagi ngerasa what's the point? Apakah kita didengarkan? Apakah ini a matter of masalah satu persatu? Ternyata sistemik gitu loh. Tapi mungkin opini tentang kayak yang kasusnya Pak Nadiem gitu. Orang kan compare it gitu ya, pendidikan dari swasta masuk gitu misalnya. Do you have any insight tentang kasusnya Pak Nadiem? Comparable nggak sih 11-12 sama di Tom Lembong kan? Ada beberapa kesamaan, ya, tapi juga banyak sekali perbedaan. Ya, sama seperti banyakkan orang, ya, saya yakin bahwa Pak Nadiem tidak terima sepeser pun, tidak akan ada aliran dana ke kantong dia. Ya. Yang lebih rumit ya, itu mungkin masalah konflik kepentingan. Ya, karena sangat jelas saya tidak pernah punya pabrik gula. Tidak pernah menjadi investor dalam industri gula, tidak punya hubungan apapun dengan industri gula gitu ya. Jadi saya tidak punya konflik kepentingan gitu. Sementara misalnya lagi dibicarakan di publik kan bahwa Google ya, yang bikin operating system software-nya Chrome ya, buat Chromebook, itu juga investor di Google. Di Gojek. Ya. Mungkin itu sebuah konflik kepentingan ya. Tapi saya bisa pastikan Google sebagai multinational company ya, yang listed ya, sudah IPO di Amerika, itu nggak akan main-main ya dengan aneh-aneh lah ya. Buat apa dia nggak perlu pakai cara-cara voodoo lah ya, untuk memajukan kepentingan usahanya ya. Jadi saya yakin juga Google tidak ada niat jahat atau kong kali kong gitu ya. Dengan pihak manapun gitu ya. Tapi mungkin karena ada persepsi konflik kepentingan ya, bahwa Google adalah investor di Gojek, kemudian Nadiem adalah pendirinya Gojek, terus Nadiem sebagai Mendikbud memberikan kontrak melalui vendor ke Google, itu ada persepsi ya konflik kepentingan. Kan di saya nggak ada ya. Tapi saya sih menghimbau pertama tentunya aparat
ya termasuk dalam hal ini Kejaksaan Agung atau aparat lainnya untuk setransparan mungkin, setransparan mungkin dalam menindaklanjuti perkara ini. Terus kedua, ya saya menghimbau semua publik untuk tidak langsung menghakimi, ya jangan langsung berkesimpulan wah ini pasti bersalah atau pasti ada sesuatu atau gimana ya. Jadi ada istilah, maaf bahasa Inggris, mari kita reserve judgment ya sampai dakwaannya keluar, ya kan, baru kita bisa lihat dakwaannya itu apa aja sih, ya kan, terus bukti-buktinya apa aja sih, kemudian tetap netral ya di saat mulai ada sidang misalnya ya, atau ya jangan terburu-buru langsung menghakimi Pak Nadiem atau siapapun ya dalam situasi seperti ini. Karena emang uniknya this case ya di cyber ya, at least di dunia netizen ya, people are mixed. Right. Ini bingung. Kalau case-nya Pak Tom tuh kayak di awal bingung, tapi cepat banget. Habis itu langsung kayak, kok aneh gitu, kok janggal gitu. Ini kan mungkin masih early stages ya. Terus kayak orang agak bingung gitu. Cuma nyambung ke, kan jadi kayak banyak yang bisa di tanda kutip cocok logi-in with conflict of interest dan lain-lain. Ini topik business and politics. Something that's sesuatu yang aku pun galau dari beberapa tahun yang lalu gitu. Karena let's say one of my purpose in life that I promised to my late father 10 tahun lalu tuh kayak I have to do something positive to society. Terus udah masuk di era oke, sayang cinta Indonesia, kontribusi Indonesia. Terus ada satu bisikan. Ujung-ujungnya harus jadi public servant dong. Coba dong, if you wanna do something, di pemerintah, do something dong gitu misalnya waktu itu. Tapi di satu sisi pas mau coba pursue ke sana, everyone, nggak ada satupun yang nggak bilang jangan masuk politik. Lo mau fokus bisnis apa politik gitu misalnya. So how does this two mix gitu? Padahal kan kalau orang yang background bisnis atau private sector, they understand the market. Gitu. Mereka punya pengalaman profesional, ya kan. Masuk sini harusnya jadi beneficial, tapi salah gerak dikit bisnisnya dijegal. Salah gerak dikit bisnisnya ditarik izinnya. Gitu. Ya memang secara logika ya, secara logis berarti baru bisa masuk ke pemerintahan atau perpolitikan setelah karir bisnisnya udah selesai. Ya, jadi kebetulan pas Pak Presiden Jokowi mengusulkan untuk saya masuk ke kabinet sebagai Menteri Perdagangan. Kebetulan saya pada tahapan karir saya di mana saya bisa melepas. Sudah ada regenerasi, betul. Ada kawan saya yang bisa mengambil alih posisi sebagai Chief Executive ya, sebagai Presdir atau Dirut, dan saya melepas ya, dan saya menjual saham saya di perusahaan saya kepada mitra-mitra atau kongsi bisnis saya ya. Dan sepenuhnya lepas dari bisnis ya. Jadi saya udah tidak punya saham lagi, tidak punya keterlibatan lagi dalam portfolio yang dulu kita bangun ya. Dan itu sangat standar di negara maju ya. Misalnya di Amerika banyak sekali kan eksekutif dari perbankan atau dari swasta termasuk ke pemerintahan ya. Dan satu contoh ya, mereka bikin yang namanya blind trust ya. Jadi semacam entitas, semua asetnya dimasukkan ke situ ya, dikelola oleh pihak ketiga, dan kita cuma dapat laporan keuangannya. Semester ini nilai portfolio naik segini ya kan, atau turun segini ya. Terus kita cuma dapat misalnya penghasilan dari portfolio ya, tapi kita buta ya, itu pengelolanya ngapain aja kita nggak tahu ya. Sehingga kita nggak kepikiran gitu ya, saya harus bikin kebijakan yang menguntungkan A tapi merugikan B ya kan. Ada win-lose kan. Saya tidak terpengaruh, mendingan saya ambil opsi B karena itu lebih menguntungkan buat usaha saya kan. Saya nggak tahu uang saya ditanam di apa ya kan. Itu kira-kira adalah cara-cara untuk kalau tidak menghilangkan ya, sangat mengurangi konflik kepentingan ya. Berarti your general advice itu kalau orang mau masuk ke politik, make sure udah done di bisnis. I think so ya. Nah, satu lagi ya, di Amerika atau negara lain itu, Eropa, itu lazim sekali orang dari bisnis masuk ke politik atau pemerintahan, ya, stop bisnis total sama sekali nggak ada bisnis, ya kan? Tapi kan di situ cuman
3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Setelah itu keluar dari politik, kembali ke bisnis. Ya, jadi memang jangan dicampur, jangan berbisnis saat itu di pemerintahan. Nggak bisa dicampur kalau gitu ya. Idealnya sih begitu, kalau mau aman ya di pemerintah ya pemerintah, udah nggak ada bisnis, nggak ada saham, nggak ada apa-apa, ya kan? Atau ya udah mau berusaha, jangan ikutan di politik gitu ya. Tapi kan fear-nya, case-nya di tahun berapa ya berarti sebagai menteri? 2015 sampai 2016. Itu udah off. Terus let's say mau balik ke bisnis, Right. dikorek lagi. Right, Terus kayak ini kan topik sebenarnya jahatnya politik gitu loh. Yeah. And you said it was anomali. Harusnya ini nggak bertahan lama lah ya. Betul. Ya ini sangat anomali banget, bahwa sebuah perkara dari 8-9 tahun yang lalu dikorek-korek lagi itu sebelum ini nggak pernah terjadi ya. Bisa dibilang nggak kayak let's say seberapa jahat politik kita sekarang tuh at its worst dari tahun ya anggap 98 lah gitu. Oh enggak, menurut saya sih ada yang lebih jahat lagi. Mungkin tahun 60-an 60-an ya kan? Itu paling jahatnya. Ada tokoh-tokoh, figur-figur politik yang dipenjara juga ya, dan tanpa lewat pengadilan ya kan, langsung aja jadi tahanan politik ya kan. Ada juga yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri ya, exile, termasuk ayahnya Pak Presiden, Pak Prabowo juga sempat kabur. Tapi saya optimis bahwa gelombang ini mulai berbalik. Ya, yang saya lihat sekarang naik daun itu justru yang mempromosikan kebaikan hati, kejujuran, ya kan. Dan sekalianlah pada kesempatan baik ini menyampaikan terima kasih ya sama Pak Raymond dan para influencer, podcaster yang lain ya yang memperjuangkan fakta, data, realita, kebenaran. Ya. Dan seperti pernah saya sampaikan, kebohongan itu bisa menang jangka pendek. Ya. Dibikin sangat cantik ya, kebohongan yang sangat cantik, yang sangat sensasi. Ya. Ya. Tapi kebenaran selalu akan menang jangka menengah, jangka panjang. Ya. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang akhirnya bahagia atau benar-benar puas dan baik gitu ya, itu ya yang di sisi kebenaran, sisi kebenaran dan kebaikan gitu ya. Memang pasti ada masa-masa yang kita pikir, wah ini nggak ada harapan, ya, mendingan lebih baik jadi orang jahat sekalian. Ya. Seperti seolah-olah kelihatan banget, seolah-olah justru yang sangat sukses itu orang-orang jahat, orang-orang tukang bohong. Tapi itu sementara ya. Balik lagi, semua ini ada siklusnya. Ya, semua ini ada siklusnya. Dan mungkin sekarang lagi siklusnya untuk fakta, data, realita itu sulit berjuang ya, sulit untuk ke permukaan. Tapi sekarang udah mulai berbalik kok. Sekarang masyarakat udah cerdas. Ya, dan saya kagum sekali. Ya, dan ini nggak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Ya, bahkan orang yang hanya lulusan SMP, lulusan SMA itu udah cerdas ya, berkat media sosial. Ya, saya suka bilang kalangan muda kita adalah generasi paling cerdas dalam sejarah Republik. Ya, terlepas tingkat pendidikannya. Kenapa? Karena sebagai digital native, ya, generasi ini mengkonsumsi konten global, ya, konten edukatif dari usia muda, dari usia dini, ya, melalui YouTube, melalui Instagram dan media sosial lainnya, ya. Dan akhirnya exposure ya, pengetahuan dan pengertian ya, melalui video-video di YouTube dan di media sosial lainnya ya, itu luar biasa. Ya, zaman sekarang kayak attention economy itu salah satu industri yang kayak akhirnya paling tinggi sekarang, even di atas advertising dan lain-lain. Betul. Nah, dulu kan kalau Pak Raymond ingat, yang paling laku itu yang konyol-konyol, yang slapstick, yang apa, lucu-lucu tapi tidak banyak substansi atau materinya ya. Sekarang malah yang paling laku kan misalnya kayak Diary of the CEO, kan Steve Bartlett, dan itu banyak konten-konten yang edukatif yang paling laku ya. Jadi itu contoh di mana saya optimis karena saya melihat pergerakan itu dari yang konyol-konyol, yang siram-siraman atau yang apa, tendang-tendangan ya kan, atau ya pokoknya konyol ya, yang konyol-konyol gitu, sekarang udah bergeser ke yang lebih edukatif ya, konten yang paling laku. Perjuangan keringat dan darah, Pak. Sebagai creator di bisnis dan lain-lain gitu, karena kita di satu sisi
ini making this kind of content itu harder. Kita butuh dalam researchnya, knowledge base-nya oke, punya experience gitu. Tapi kadang-kadang kita ngelihat yang lain sekedar ngepost kayak gitu, kok views-nya lebih gede ya gitu ya. Sometimes itu discouraging tau Pak. Tapi sekarang memang trennya orang udah mulai aware. I'm very surprised. Kayak zaman-zaman sekarang tuh, ini bisa dibilang sekarang ini kan perang pikiran ya. Iya. Ideas mana yang paling bisa diterima orang, dan ini nyambung ke topik ya belakangan ini, demo ini. I think itu perang ide. Kayak yes, trigger gedenya tuh pas almarhum saudara Van Kurniawan itu salah satu trigger kuat. I was off sosmed for quite a while waktu itu, kayak lagi kali ini mantau. Karena I know during political issue kayak gini, anything I say itu bisa ditunggangin. And I know, dan ini emang ada yang nunggangin gitu loh. Terus pas kemarin itu spoke up. Terus kayak demo ini lumayan signifikan, I think ya. Lumayan unik, lumayan signifikan, sampai orang compare ini ke kasus di 98. Tapi yang dilihat bukan kerusuhannya ya, bukan tentang jarahan dan lain-lain, tapi apa ini momen-momen pre-reformation yang dibutuhkan. Perang ide Pak Raymond bilang, untuk menghancurkan pondasi-pondasi lama untuk jadi pondasi baru. Dan kali ini idenya dilemparin sama anak-anak muda, which is something amazing for me gitu loh. It is amazing and historis. Ini bersejarah ya. Jadi Pak Raymond, Pak Ferry Irwandi, Bu Najwa, perintis sejarah. You're making history right now. Ya. Ini suara-suara ya. Mungkin pra-internet atau penulis-penulis ya, yang bisa menggugah hati publik dan bisa mengekspresikan ya, bisa merumuskan sehingga warga baca itu persis ini nih yang saya maksud, ini nih yang di hati saya, cuman saya tidak punya keterampilan untuk menerjemahkan isi hati saya menjadi kata-kata ya yang komunikatif dan kena gitu ya. Dan uniknya tuh sampai keluar tuntutan 17+8 itu kan. Tapi salah satu yang I notice itu, ini kan udah lumayan masif, and historical pertama kali gitu, sampai diturunin, sampai dikirin, kok kelihatan kayak ada fight back-nya gitu. Pasti karena ini kan dorongan masyarakat adalah untuk mereformasi sistem. Benar. Ya, dan sistem itu selalu kaku. Ya. Bahkan ada istilahnya namanya kalsifikasi, ya, seperti arteri jantung. Ya, kalau kena kolesterol jadi kaku gitu kan. Pasti ada resistensi dan setiap kondisi itu merupakan sebuah status quo di mana ada yang menikmati status quo tersebut, dan kalau ada perubahan mereka terganggu kepentingannya, jadi pasti ada resistensi. Atau bahkan orang sudah nyaman, ya mereka sudah di zona nyaman, mereka sudah menyesuaikan seoptimal mungkin, jadi mereka paling cocok dengan kondisi sekarang ya. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka ya, jadi mereka akan melawan ya. Benar ya. Soalnya kan ini bukan bedain mungkin kaku secara birokrasi, karena memang yaudah decision making takes longer time, tapi ini kakunya berarti ada pihak yang nggak mau yang terjadi karena itu merugikan mereka gitu. Ya. Tapi juga ini Pak Raymond mungkin ya, karena banyak sekali kalangan elit, baik politik maupun bisnis ya, itu benar-benar out of touch ya. Mereka tidak aktif di media sosial, mereka tidak banyak lihat media sosial, mereka tidak banyak bergaul ya dengan lapisan-lapisan masyarakat yang lain ya. Bahkan dengan kelas menengah bawah, apalagi kelas yang berpenghasilan rendah, mereka nggak pernah bergaul ya. Satu hikmah yang saya dapat dari 9 bulan di penjara ya, saya sempat bergaul ya dengan berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kalangan ya, sampai yang paling rendah ya, yang paling jatuh, yang paling sudah dilupakan oleh keluarganya, sudah dibuang sama keluarganya ya, dan baru saya mengerti ya, baru dapat langsung ya dari sumbernya gitu kan, pengalaman hidup seperti apa sih di hidup itu di kelas bawah ya, seperti apa mereka sih. Nggak ada empati lah yang di atas itu. Elit-elit jarang berpapasan bahkan ya kan, elit-elit kan dari rumah naik ke mobil yang disupirin, dari mobil ke kantor ke shopping mall ke rumah ya kan. Dan katakan elit politik
berkampanye, ya kan, turun ke daerah untuk berkampanye, tapi apakah benar-benar kayak makan malam sama orang lokal gitu ya, terus berhari-hari atau ya, jadi out of touch. Jadi saya suka bilang Pak Raymond, saat ini masalahnya para elit itu hidup seolah-olah ini masih 2015. Ya, padahal dunia sekarang tuh berubah total, ya, sangat-sangat berubah total. Ya, banyak elit masih merasa, oh ini bisa diselesaikan dengan pencitraan. Ya, oh ini bisa diselesaikan dengan bansos atau ya cuman yang gitu-gitu lah. Ya, bukan dengan benar-benar mendengar aspirasi publik ya, dan melakukan reformasi yang dalam gitu ya. Ya. I have a theory. Ya. Tapi ini teori ya, teman-teman ya. Jadi bukan fakta. I wanna know your opinion. Siap. Ini kan sebenarnya yang kasus demo kemarin tuh highlightnya DPR. Right, sebagai legislatif, pembuat aturan. Mereka yang harusnya mewakilkan rakyat untuk memajukan Indonesia dan pro rakyat. That's how democracy works gitu loh. Tapi kemarin sempat mikir panjang gitu, apa iya DPR itu benar-benar sumbernya gitu, apa mereka busuknya di mereka gitu. Dan lihat lagi gimana cara DPR itu dibentuk, which is sistem pemilu kita, right? Mereka memang perwakilan rakyat, tapi rakyat yang mana? I think yang paling penting, yang pertama partai, mereka harus karena sistem partai kita, mereka tunduk lebih ke partai daripada lebih ke rakyat yang mereka representasikan. Kedua itu lebih ke sponsornya mereka. Kita ya jujur-jujuran aja lah, Indonesia tuh budaya patronage tuh kuat banget. Patronase buat teman-teman yang nggak tahu, itu sebenarnya artinya tuh bagus, melindungi. Ya kayak di Harry Potter kan expecto patronum gitu loh. Artinya untuk melindungi kita. Tapi ini mau dijagain nggak gitu loh. Tapi habis itu nanti dikasih timbal baliknya. Betul. Karena dengan masuk DPR, dengan kampanye segitu, budgetnya gede dan lain-lain. Modal. Mereka tuh kayak harus bisnis cari uang ya. So most of the time mereka merepresentasikan keinginan dari elitnya, dari sponsornya, harus balik modal gitu. Balik modal dengan membuat aturan yang either pro ke bisnis sponsornya atau pro ke ya korupsi kalau bisa untuk balikin modal kampanye gitu. Betul sekali. Jadi salah satu akar permasalahannya itu memang di sistem pemilu kita ya, yang didominasi oleh partai-partai ya, dan ujungnya politik uang ya. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada reformasi besar-besaran di pendanaan politik. Itu penting. Ya. Dan ini pasti akan sangat tidak populer. Ya. Tapi misalnya ya, andai kata kita mendanai parpol dari APBN, ya, saya yakin itu akan sangat banyak mengurangi korupsi. Ya. Bukan hanya korupsi anggaran negara yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya ya, tapi distorsi kebijakan. Ya, yang tadi persis yang Pak Raymond bilang, akhirnya katakan orang itu jadi menteri, ya dia membuat kebijakan yang bukan baik buat bangsa atau buat negara atau perekonomian, tapi baik untuk sponsornya. DPR tuh bisnis gitu intinya. Gitu loh. Nah, itu sangat-sangat merusak ekonomi secara umum. Ya. Jadi, dan itu tidak unik di Indonesia doang ya, di banyak negara kondisi seperti itu. Ya. Membuat kebijakan mengutamakan sponsornya, bukan kepentingan luas atau kepentingan publik. Ya. Dan persis yang Pak Raymond bilang, hampir seperti tidak ada pilihan, ya, karena sistem pendanaan politik ya seperti itu. Ya. Dan ironisnya yang bisa ngubah itu DPR itu sendiri. Sebenarnya gini, ini pentingnya masyarakat sipil dan opinion leader, influencer ya, yang menyuarakan nurani rakyat. Ya. Jadi ngomong perwakilan rakyat ya, siapa yang mewakili rakyat? Ya terus terang ya sekarang influencer. Ya kan, pertama penting banget ya agar para influencer, terutama yang memang berlandasan fakta, data, realita, ya, dan menyuarakan sentimen publik terus bersuara. Ya. Tadi Pak Raymond tanya apakah itu bermanfaat, apakah itu realistis untuk punya ekspektasi bahwa itu akan merubah kondisi. Jawaban saya tegas iya. Ya, bukan hanya iya, tapi itulah jalannya, itulah yang akan membawa perubahan. Ya. Sebenarnya banyak suara, banyak banget yang mau buka suara. Iya. Tapi in my experience, membuka suara kayak gini untuk ngelawan status quo, kita tuh keamanan dan keselamatan influencer itu tuh sebenarnya at risk. Iya.
Yeah. I made video yang lumayan daring, langsung addressing kedua presiden sama mantan presiden, breakdown semuanya, asal citanya, apa yang dilakuin dan lain-lain itu. Threads tuh banyak banget, threads banyak. Tiba-tiba WA, DP-nya apa, dan Ferry Irwandi juga baru terima case mau dugaan pidana, gitu loh. Tapi balik lagi ya, ada pepatah ya bahwa otoriter itu adalah napas-napas terakhir oleh sebuah era yang sedang mau berlalu. Oh, is that so? Ya, kondisi serupa itu di jaya-jayanya Orde Baru ya, itu eranya Presiden Soeharto ya, dan saya tidak mengatakan bahwa Orde itu 100% jelek ya, 100% negatif. Mereka juga cukup banyak membangun ekonomi dan negara ya. Kan dulu Pak Harto dikenal sebagai bapak pembangunan. Ya. Cuman karena kelamaan di situ, akhirnya kan jadi busuk ya, mulai nepotisme, korupsi, kolusi, ya, merajalela. Tapi di ujung kisah mereka ya, di ujung eranya mereka itu mereka semakin otoriter, ya, semakin represif ya, dan waktu itu TNI adalah instrumennya atau aparatnya ya. Dalam sekejap itu berbalik. Ya, bahkan beberapa teman-teman yang di TNI saat itu ya bilang ke saya, Pak Tom, kami dari yang paling berjaya, paling berkuasa, tidak bisa disentuh ya. Tiba-tiba semuanya lepas seragam, semuanya pakai pakaian sipil dan ngumpet. Saking takutnya ya, karena menghadapi kebencian masyarakat ya. Saya orangnya kan sangat matematis ya, saya orangnya angka banget lah ya. Oke. Katakan saja berapa ratus ribu tentara aktif, saya kira di bawah 1 juta ya. Terus berapa polisi aktif, saya kira nggak sampai 3 juta ya. Katakan saja 3 juta polisi dan 1 juta tentara, itu 4 juta ya. Populasi kita 285 juta ya. Kita keluarin balita ya, anak di bawah umur, kita keluarin lansia, katakan saja 200 juta dewasa ya. 4 juta dari 200 juta, ya itu kan cuma 2%. Iya benar. Berarti meskipun ya 4 juta prajurit TNI Polri punya senjata, punya gas air mata, punya apa, mereka cuma 2% dari semua dewasa di Indonesia. Ya, kalau 2 berhadapan dengan 98 individu, ya 2 individu lawan 98 individu, kira-kira siapa yang bakal menang? Ya kan, jadi pasti kalah mereka. Simple. Ya, orang selalu, wah tapi kan ini TNI, loh ini kan Polri, tapi orang itu nggak hitungan, orang nggak pernah hitung. Oke, total prajurit TNI Polri berapa? Jadi sebenarnya kita yang punya power gitu. Banget. Makanya agak halusinasi atau ilusi ya kalau aparat merasa bahwa mereka bisa mengendalikan situasi ya, kalau publik sudah marah ya. Walaupun kalau let's say darurat militer terjadi, itu kan sebenarnya salah satu narasi yang lumayan yakin ditunggangi untuk meningkatkan level of anarkismenya itu, biar jadi basis untuk jadinya darurat militer, gitu loh. Iya, darurat militer itu sudah pasti akan gagal, sudah pasti. Ya. Sudah pasti. Bisa saja dicoba-coba, ya bisa saja diterapkan, bisa saja diumumkan, diterapkan, diundangkan, ya. Tapi cepat atau lambat, menurut saya akan lebih cepat daripada lambat ya, akan gagal total ya. Sekali lagi dunia berubah total, dunia berubah karena internet, karena media sosial, karena struktur perekonomian, ya, karena struktur perdagangan, karena struktur keuangan. Ya, misalnya Orde Baru ya, saat memang itu boleh dibilang military dictatorship ya. Waktu itu belum ada internet, waktu itu belum ada kripto. Waktu itu belum ada tiket murah untuk pelajaran ke luar negeri atau ke luar negeri dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi banyak elit itu terjebak ya, seolah-olah ini masih 2015 ya, dan bahkan mungkin ada elit-elit yang masih hidup seolah-olah ini masih 2005. Ini 2025 ya, dan kondisi beda total, sangat-sangat berubah. Ya. Seperti contoh waktu tahun 98 perbankan mulai ambruk. Ya, bank-bank pada collapse. Ya. Yang terjadi adalah orang ngantri di depan ATM, tarik duit massal. Terus orang ngantri di depan cabang bank, ya kan, sampai
antriannya tuh 1 kilometer gitu ya. Sekarang kan cuma tinggal buka aplikasi. Iya. Buka aplikasi, tik, uangnya tarik. Ya kan, jadi dalam sekejap. Jadi waktu, kok saya lupa ya, apakah setahun lalu atau 2 tahun lalu, yang namanya Silicon Valley Bank itu collapse. Oh iya. Ya, Silicon Valley Bank. Itu dalam hitungan jam. Ya, sementara di tahun 98, itu untuk sebuah bank collapse, itu butuh 2-3 minggu. Ya, setiap hari orang antri, setiap hari orang tarik uang dari ATM, setiap hari orang tarik uang dari cabang ya, teller ya. Terus baru setelah 2-3 minggu baru oke, selesai ya kan. Sekarang hitungan jam begitu collapse ya. Jadi dunia seperti ini tidak bisa dikendalikan melalui kekerasan ya. Kecuali misalnya mau jadi kayak Korea Utara ya. Tapi berarti tidak ada ekonomi, tidak ada internet, tidak ada media sosial, tidak ada ekonomi kreatif, tidak ada dunia perfilman, tidak ada perdagangan, ya. Jadi kalau mau terisolasi, ya, tidak ada teknologi, tidak ada, tapi dengan asumsi kita tetap ada media sosial, ada internet, ada tiket murah untuk luar negeri, ya, dan tetap digitalisasi, ya, tidak bisa dibendung, ya. Perekonomian atau masyarakat kayak gini tidak bisa dikendalikan melalui kekerasan. Ya, simpelnya berarti kalau mereka ngelakuin itu, the system will break in an instant. Lebih gampang untuk break gitu kan. Betul. Dan sekali lagi ya, ini 98 lawan 2. Ya, sipil, masyarakat sipil, warga versus aparat ya. Jadi angka-angkanya nggak masuk. Ya. Dari segi mau menguasai ya, 98 orang dengan 2 orang gitu ya. Dan itu udah menggabungkan TNI dengan Polri ya. Tetap aja nggak masuk. Jadi aparat itu tidak didesain untuk menguasai. Aparat itu didesain untuk mengamankan. Ya. Dan ancaman itu selalu sporadis. Ya. Tidak pernah universal ya. Tiba-tiba seluruh provinsi itu tidak aman, tidak pernah seperti itu. Atau perang tiba-tiba di semua sisi gitu ya. Nggak, selalu ada sesuatu, ada ancaman, ditindak. Ya kan? Ini udah redam, ancaman lain muncul, ditindak, ya kan. Jadi memang kayak polisi keliling, ya, bukannya itu tidak desain untuk mengendalikan ya publik gitu ya. Tapi ada satu pikiran bodoh mungkin for me ya. Trias politika kan buat membalancekan power. Yaitu ya kan? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Benar. Untuk membalancekan power, biar nggak ada yang bahasa Gen Z OP, nggak ada overpower gitu. Tapi ada satu quote juga, kemarin pas ngebedah how Singapore does their thing, Lee Kuan Yew bilang kayak gini kan, untuk negara yang lagi berkembang di awal, demokrasi itu nggak bagus gitu. Demokrasi yang terlalu liberal, terlalu mendengarkan semua. Bebas, ya. Analoginya kayak negara yang baru masih bayi, kalau semua suara bayi didengarkan ya orang nggak kemana-mana gitu. Dan dia nyaranin justru semakin otoritarian. Kumpulin the best, brightest people and let them lead domba-dombanya gitu misalnya. Terus sampai sekarang tuh it's a dilemma for me. Apakah demokrasi yang kita punya sekarang itu, kalau orang-orangnya benar ya di pemerintah ya, siap, would be better kalau sedikit lebih otoritarian gitu loh. Jadi balik lagi, coba kita lihat data, fakta, dan realita, ya, Pak Raymond. Coba kita hitung ya berapa jumlah negara yang sukses, ya, yang berhasil mensejahterakan rakyatnya secara berkelanjutan. Ya, apakah mereka menganut sistem otoriter atau mereka menganut sistem demokratis? Ya, di berbagai tahapan perkembangannya, ya, negara berkembang, negara miskin, negara berkembang, negara semi berkembang, negara kaya, ya, di semua tahapan perkembangan ekonomi mereka ya. Dan berapa negara yang sukses mensejahterakan rakyatnya yang otoriter? Nggak banyak. Hampir nggak ada. Jadi korelasinya sangat kencang sekali. Hampir semua negara yang otoriter itu miskin. Ya. Dan hampir semua negara yang sejahtera dan bahkan kaya itu demokratis. Ya. Simple. Jadi data, fakta, pengalaman, sejarah tidak mendukung ya, sebuah sistem yang otoriter itu akan lebih sukses dalam memajukan ekonominya ya. Justru yang sering disorot ya, yaitu China, ya, atau katakan Singapura di awal-awal lah ya, zamannya Lee Kuan Yew gitu ya, itu pengecualian.
Ya, orang selalu, oh kita harusnya semuanya kayak China. Ya, oh kita harusnya semuanya kayak Singapura tahun 60-an, 70-an. Tapi itu is the exception not the rule. Ya, dan ada pepatah, those are the exceptions that confirm the rule. Ya kan, jadi setiap prinsip itu pasti ada pengecualiannya, pasti ada exceptionnya ya. Jadi itu exceptions, not the general rule ya. Sekali lagi korelasinya sangat kuat. Praktis semua negara yang sukses, ya, yang ekonominya maju dan berhasil dan rakyatnya makin sejahtera secara berkelanjutan, ya itu demokratis dan semakin demokratis ya. Bahkan gini, ada orang yang bilang oke, Vietnam otoriter, hanya ada satu parpol ya, Partai Komunis, kemudian tidak ada pemilu ya. Tapi di dalam Partai Komunis Vietnam itu ada persaingan, ya, ada faksi-faksi, ya, ada kelompok-kelompok yang bersaing ya. Dan secara umum Partai Komunis Vietnam itu takut banget dengan sentimen publik. Ya. Bahkan gini, bahkan Tiongkok yang kelihatan sangat otoriter ya, sangat kuat, bisa mencengkram bahkan media sosial dikendali dan sebagainya. Waktu saatnya memvaksinasi rakyatnya ya, di era COVID, ya, banyak lansia-lansianya menolak untuk divaksinasi, ya kan? Dan pemerintah Tiongkok nggak berani untuk maksain mereka untuk divaksinasi. Ya. Dan bahkan kan kemarin kejadian tuh Beijing menerapkan sistem lockdown yang sangat ketat, akhirnya rakyatnya berontak, akhirnya pemerintahnya mundur. Ya. Dia bukannya kirim tentara tembakin babat semua, ya, gitu. Oh enggak, mereka mundur. Ya. Jadi bahkan negara-negara yang kelihatan otoriter ya, atau sering dijadikan contoh ya, kita harusnya kayak gini ya, harusnya otoriter, satu garis komando ya kan. Itu sebenarnya tidak seotoriter itu ya. Mereka lebih demokratis atau lebih mendengar suara rakyat ya daripada yang kita bayangkan. Ya, itu karena sistemnya sih ya. Let's say demokrasi Indonesia sistemnya saking floatnya bisa terjadi ditom-lembongkan. Siap. Bisa terjadi kan tarik-tarikan kan. Ada yang punya interest di sini, bisa ketarik sini. Ada yang punya interest di sini gitu. Jadi never ending internal power struggle. It's not never ending. It will end. It will end. It will end. It always does. It always does. Yeah, one way or the other. Yang kita suka lupa ya, Pak Raymond, dan saya pun juga baru lebih sadar belakangan ini ya. Ada yang lebih besar daripada kelembagaan atau sistem, ya, yaitu kultur budaya. Oh, I agree. Ada spesifik satu video saya ngebahas itu bahkan. Siap. Jadi sebetulnya culture comes first. Kultur itu duluan, ya kan. Jadi bagaimana ini contoh kenapa influencer, podcaster, tokoh publik yang sukses menyuarakannya, itu penting karena kita bisa merubah budaya. It will change the culture. Ya. Dan begitu budaya berubah, otomatis sistem akan berubah. Ya. Jadi sebetulnya influencer, podcaster saat ini itu di garda terdepan ya, karena mulai merubah mental masyarakat, ya, mendidik, edukatif dan menyadarkan masyarakat. Oh my God, ternyata ini ya kan, wow ternyata itu ya, terus membangun kesadaran ya, kemudian membandingkan, oke, ini contoh gelap, contoh jelek, ini contoh baik ya kan. Dan orang juga lupa melihat data, fakta, pengalaman sejarah ya. Kultur dan budaya itu bisa berubah dengan sangat cepat. Is it? Oh ya, orang selalu ini satu mitos yang juga ingin saya bongkar ya. Orang pikir wah akan butuh 3 generasi untuk merubah kultur. Tidak. Ya. Jadi saya kasih lagi contoh ya. Tadi kebetulan Pak Raymond juga menyorot Singapura. Ya. Di tahun 70-an dan bahkan 80-an ya, itu di Singapura ada satu budaya yang khas Chinese, yaitu meludah. Ya, bahkan di China ya, itu di mana-mana orang meludah, ya kan. Dan itu orang pikir ya itu udah bawaan orang Tionghoa, ya kan. Dan bahkan di perumahan rakyat ya, yang namanya HDB, orang tuh kencing di lift, buang sampah sembarangan. Ya. Singapura ya. Itu tahun 70-an 80-an. Mungkin mereka nggak terlalu mau membahas realita waktu itu, tapi itu Singapura kayak
hampir tidak mungkin dibayangkan sekarang ya. Kita nggak kebayang. Masa sih Singapura pernah kayak gitu? Orang ngeluh dari mana-mana, buang sampah sembarangan, kotor, orang kencing di lift, sebagainya. Seperti itu, ya. Dengan kebijakan, ya, dan dengan keteladanan, ya, dan dengan merubah kultur dan mental, itu berubah dalam tidak lebih dari 7 tahun. Tapi itu kebudayaan yang diubah, tanda kutip paksa, dengan sistem, dengan kebijakan, kan? Dengan denda dan ancaman dan juga insentif. Ya kan? Carrot and stick lah, pasti ada. Sticks and carrots, persis. Jadi bahkan sempat ada kaos kan, dalam bahasa Inggris kan denda itu fine, ya kan. Terus itu fine for buang sampah sembarangan berapa ratus $, the fine untuk ini berapa ratus $, gitu kan. Terus ada kaos yang guyon Singapore is a fine city, ya, karena setiap tindakan itu ada dendanya, gitu kan. Semuanya didenda, ya. Tapi tentunya tidak semua hanya ancaman, ada juga insentif, ada juga inspirasi, ya kan, keteladanan, ya kan, dan itu tugasnya civic leaders, ya, leadership kita untuk menginspirasi dan mengkomunikasikan dan mengajak, mengundang semua dan menggugah nurani publik, ya. Dan saya kira tidak lebih dari 7 tahun, maksimal 10 tahun berubah total. Udah nggak ada yang ngeludah-ngeludah lagi, apalagi buang sampah sembarangan, dan apalagi kencing di lift, ya. Tapi itu contoh di mana hanya dalam 7 tahun, 10 tahun sebuah leadership, ya, sebuah pemerintah dengan kerjasama dengan pimpinan-pimpinan sipil atau masyarakat sipil, ya, LSM atau perwakilan masyarakat sipil, itu bisa merubah kultur sebuah bangsa. Tapi itu case-nya kayak gini, Pak. Itu culture masyarakatnya yang diatur dengan pemerintah yang baik. Ya kan? Itu top down gitu misalnya. Yang I cannot imagine adalah ngubah culture yang sifatnya bottom up. Mungkin kalau dari segi rakyat Indonesia sekarang, ya, kesadaran, ya, mereka lebih nggak apatis, mereka berani speak up dan lain-lain. Those are culture yang kayaknya bisa berubah cepat. Tapi in my video kemarin tuh aku ngebahasnya kayak gini. Ada 2 culture yang kebawa dari zaman kita dijajah, ya, korupsi sama patronage. I think jadi kan kayak gini, kita 17+8 terus semua perubahan-perubahan. In my humble opinion itu tuh cuma ngobatin gejala. Hasil buruk dari perbuatan yang buruk, dari orang yang buruk, dari sistem yang buruk. Itu misalnya. Balik lagi ke paling awal sistem yang buruk, di atasnya itu adalah budaya yang buruk, kan. Jadi let's say kita mengubah patron klien, biar itu nggak terjadi, misalnya melalui sistem atau kebijakan pemilu, kita ubah secara budget, kita beberapa negara lain tuh ada budgetnya tuh benar-benar dikontrol banget, dan ada lembaga independen untuk ngekontrol budget itu, dan bahkan di beberapa negara ada 20% DPR itu harus kaum marginal, gitu. Itu patron klien. Terus korupsi, misalnya perampasan aset, terus hal-hal kayak gitu. Sedangkan yang kita sekarang perjuangan kita, budaya yang mau diubah kan kita bottom nih. Ke up. We wanna help change budaya yang terjadi di kepemerintahan yang bikin itu busuk. Bahkan di atas sistem. What you say is 100% correct. I agree, budaya itu di atas sistem. Maksudnya orang habis itu baru ke itu. Pak Raymond tadi bilang tidak bisa membayangkan, ya, bahwa bisa merubah sistem bottom up, ya, dengan cara dari bawah ke atas, gitu, ya. Akan saya sampaikan, you're doing it right now. You're doing it right now. At this very moment, ya, dengan menyuarakan, dengan memproduksi konten-konten yang edukatif, ya, yang menggugah nurani publik, ya. Para influencer, podcaster, tokoh-tokoh publik sedang merubah kultur kita, ya. Selalu mulai dari hal-hal kecil, ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau orang lihat data, fakta, pengalaman, realita, ya, revolusi atau perubahan drastis itu selalu mulai dari hal-hal kecil, ya, bukan dari hal-hal besar. Hal besar itu baru kelihatan nanti, gitu, ya. Tapi dari hal-hal kecil. Ada pepatah, a journey of 1,000 miles starts with a single step. Ya. Jadi saya melihat tuntutan 17+8 itu is a good start. Ini permulaan yang sangat baik, ya. Karena maaf saya banyak pakai istilah bahasa Inggris, ya, lebih jelas, lebih ringkas. You have to start somewhere. So you might as well start there. Why not? Ini tuntutannya kan masuk akal, ya kan? Dan anggap aja itu langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang panjang, ya. Tapi setelah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, ya.
itu satu hal ya. Secara pragmatis ya, satu pepatah favorit saya, start where you are, use what you have, do what you can. Ya, jadi mari kita bermulai dari mana kita berada. We are where we are, mulai aja dari sini. Kedua, use what you have. Kita gunakan apa yang kita miliki, ya kan? Suara, audience, teknologi. Ketiga, do what you can, ya kan? That's it. Dan ulang-ulang terus dengan konsisten, ya. Dan perubahan itu akan terjadi hampir dengan sendirinya, ya. Tidak bisa dibendung ya lama-lama. Terakhir soal ini ya Pak Raymond, perubahan itu selalu seperti ini: 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 dan sebagainya. Tapi ada dongeng ya, cerita mengenai papan catur yang 64 kotakan. Terus raja bilang ke seorang jenius penasihatnya, oke, saya akan kasih apa saja yang Anda minta. Dia bilang, saya cuma minta ini, Raja. 1 butir beras di kota pertama, 2 butir beras di kota kedua, 4 butir beras di kota ketiga, 8 butir beras di kota keempat, sebagainya. Dan terus 8, 16, 32, 64. Terus si Raja bilang, wow, Anda begitu rendah hati, ya cuma minta sedikit beras gitu ya. Terus seminggu kemudian, petugas pejabat Raja panik ya kan, datang ke Raja, kerajaan kita nggak ada beras sejumlah itu karena begitu udah sampai ke kotak ke ya udah ribuan ratusan ribu ton lah ya. Jadi perubahan itu selalu mulai dengan hal kecil ya, dan pelan-pelan dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Tapi begitu udah mencapai pertengahan dari papan catur itu udah seperti gelombang yang tidak bisa bendung ya. Lebih prefer revolusi atau evolusi? Kalau kayak gitu, satu kan perubahan pelan, tapi pasti nih jangka panjang gitu misalnya. Tentunya kita harus sangat hati-hati dengan pilihan kata ya, dan definisi apa yang kita maksud dengan revolusi ya. Tentunya kita senantiasa menginginkan perubahan yang damai dan tertib. Ya. Kita tidak menginginkan kerusuhan atau huru-hara atau penderitaan ya. Tapi mungkin yang saya lebih suka pakai sebagai istilah Pak Raymond ya, itu adalah linear dan non-linear. Ya, jadi satu tantangan sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk selalu berpikir linear, ya, pertumbuhan ekonomi 5%, 5%. Tapi perubahan itu sering datang secara mendadak, ya, secara non-linear, ya, dan itu yang seringkali kita tidak mengantisipasi. Ya, jadi istilahnya, maaf sekali lagi bahasa Inggris, expect the unexpected. Ya. Tiba-tiba ada internet. Tiba-tiba ada media sosial, ya kan? Tiba-tiba ada penemuan baru, terobosan baru, ya kan? Atau perubahan. Sejarah itu selalu jurusnya itu non-linear. Ya. Jadi selalu ada inflection point, ya. Selalu ada titik-titik, ya, persimpangan yang tiba-tiba semuanya berubah. Ya. Tapi hampir semuanya, Pak. Itu kan kalau aku bilangnya masuk kategori revolusi. Semua perubahan cepat pasti ada friction. Frictionnya itu pasti luar biasa. Kayak contoh paling simpelnya, pertama Gojek, Grab masuk ke Indonesia itu that's huge. Gejolak. Ya, kan? Sampai bentrokan antara supir taksi, Bluebird dan lain-lain dengan sama supir Gojek, Gojek biasa dan lain-lain itu kan ini kan. Dan kita lagi di fight yang lebih gede lagi kayaknya nih. Seandainya ini perubahan cepat, kenapa I agree perubahan itu butuh cepat? Karena Indonesia timeline-nya pendek. Aku ngeliat 5 tahun harus do everything right. 10 tahun udah jendela terakhir. Kita udah di 2045 emas nih. Kita udah berharap 100 tahun kemerdekaan, something good comes out of this gitu loh. Betul. Sedangkan kalau perubahannya pelan-pelan, kita nggak ngejar nih, bonus demografi kita bakal turun. Kabar baiknya adalah, saya kira kita sedang di sebuah inflection point saat ini juga. Think, sekarang lagi inflection point right now we're in an inflection point di mana semua berubah. Jadi untuk berapa tahun, bahkan puluhan tahun, kita berpikir paradigmanya tidak banyak berubah. Ya. Perkiraan saya kita lagi di tengah-tengah sebuah perubahan paradigma yang fundamental ya. Dan semua akan berubah. Comparable nggak sama 98 dan pasca reformasinya yang
ekstrim tuh. Sulit diprediksi ya. Yang juga ada sekarang, yang tidak ada saat itu adalah revolusi teknologi. Ya, sekarang ada AI. Ya, dan itu berpotensi menjadi teknologi paling berdampak ya, sejak listrik di awal abad ke-20 ya. Tentunya kita berharap bisa ada perubahan-perubahan dengan tanpa harus ada kerusuhan dan ancaman keamanannya. Itu juga mungkin tantangan buat para influencer podcaster ya. Ya kalau tidak dengan huru-hara, dengan cara apa? Ya, apa yang sebenarnya cara-cara tertib dan damai yang bisa tetap efektif dalam mendorong perubahan. Ya. Saya tentunya prihatin Nepal ikut-ikutan, ya, terinspirasi oleh kita, Filipina ikut-ikutan, dan di Nepal sampai ada sampai gedung parlemen dibakar kan, dan sampai ada rumah menteri kalau nggak salah baca ya terbakar dan istrinya di dalamnya ikut terbakar ya dan yang nggak usah jauh-jauh kan kemarin juga ada korban jiwa waktu gedung DPRD di Makassar terbakar ya itu kita tidak menginginkan itu ya, kita harus semuanya bekerja sama untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi ya. Tapi bukan berarti bahwa perubahan yang dramatis tidak bisa hadir ya, tidak bisa dilahirkan ya. Tapi dilemanya kalau misalnya nggak terjadi huru-hara, ini kan banyak. Nanti kita ada segmen what if ya. Siap. Langsung aja sekalian karena ada satu what if yang penting. Siap. What if Afan Kurniawan kemarin nggak dilindas? What if demo ini nggak anarkis dan nama-nama aja? Itu will they listen? Apakah akan jadi urgency yang buat mereka mendengarkan? Karena I've been there Pak, waktu itu sempat demo sebelum ini kan. Iya. Aku speak up tentang kayak gini. Kalian jangan anarkis, kalian jangan ngerobohin, kalian nggak ada bedanya sama mereka. You know, I get so much hate. Yeah. Di satu sisi mereka bilang, apa ini the tanda kutip necessary evil? Right. Dan bahkan ada yang mengiyakan nyawa manusia sebagai collateral damage untuk memperkuat idenya. Harga yang harus dibayar. Yeah. I don't believe nyawa manusia itu harga yang dibayar karena itu terlalu mahal. Betul. Tapi ya itu, what they believe right now, apakah ini diperlukan? Kan without Shamter's ini ya, theory of destruction ya katanya. Untuk muncul yang baru, yang lama harus hancur. Dan artinya harus ada. Sebetulnya tidak. Tidak harus dibayar dengan harga dalam bentuk nyawa. Ya. Misalnya krisis ekonomi di Eropa, ya, itu membuat gejolak ekonomi, ya, dan pengangguran meledak. Ya, banyak PHK dan sebagainya, ekonomi mengalami kontraksi dan sebagainya, dan ada demo, ya, tapi itu dan juga ada perubahan politis ya, ada pembenahan budaya politik, ada perubahan orientasi dan ideologi kebijakan dan sebagainya, tanpa harus melalui huru-hara dan korban jiwa yang besar ya. Orang mungkin bilang, oh itu negara kaya. Negara maju. Negara teredukasi lah. Tapi misalnya juga kalau kita lihat perubahan-perubahan di Thailand atau di Malaysia dan banyak tempat lain ya, banyak contoh lain, itu bisa melahirkan perubahan yang diinginkan tanpa harus huru-hara atau kerusakan pada sarana publik atau aset negara atau gedung dan apalagi korban nyawa ya. Banyak kok contoh-contoh yang ada perubahan yang dramatis, yang drastis, tanpa harus sampai korban nyawa ya. I agree. Berarti masuk ke sini nih Pak. Siap. Kayak kalau aku punya branding orang ngerasa terlalu pesimis. Tapi I'd rather be a realist daripada a naive optimist gitu kan. Tapi somehow what surprises me yang bikin aku salut lah, misalnya sama Pak Ahok, Farsad, sama siapapun lah yang udah pengalaman di sana gitu, mereka bisa tetap optimis. Including maybe you have a optimistic tone juga terhadap Indonesia yang sedikit lebih long term gitu misalnya. Tapi kalau kita nih, kita yang di bawah misalnya, rakyat-rakyat yang ngerasa, oke, ini udah di tengah perjuangan, I wanna contribute, pengen lihat Indonesia maju, pengen apa yang harusnya jadi glimmer of hope
buat bisa bikin mereka optimis? Soalnya kan beda banget nanti kan. Perjuangan yang didasari dengan optimisme sama perjuangan didasari dengan pesimisme. Ini udah pasti anarkis. Yang penting rusak aja gitu. Apa sih sekarang harapan Indonesia dan emas itu bakal terjadi nggak sih Pak? Akan terjadi ya, tapi belum tentu pada tahun 2045 ya, dan belum tentu dalam bentuk semua orang jadi orang kaya. Ya kan? Bentuknya apa dong Pak kalau emas itu? Oke, katakan kita bukan negara yang paling kaya. Tapi kita bangsa yang paling bijaksana. Ini dua hal yang terpisah, yang berbeda. Orang kaya belum tentu bijaksana. Orang bijaksana belum tentu kaya. Ya. Tapi kalau misalnya kita harus pilih, ya, kita hanya punya dua pilihan. Ya. Yang Maha Kuasa menyodorkan, ya. Mau jadi negara yang paling bijaksana di dunia, atau mau jadi negara yang paling kaya. Mungkin bahkan mayoritas. Ya. Apalagi kita yang beragama, punya iman akan bilang, oke, kalau memang tidak ada pilihan lain, ya kita harus milih ya. Kita pilih untuk jadi negara atau bangsa yang paling bijaksana. Apakah itu bukan emas? Karena kita tidak kaya. Bijaksana, yes, emas, benar. Belum tentu itu uang kan, emas belum tentu, maksudnya uang gitu ya. Itu mungkin satu mispersepsi ya, bahwa emas itu, wah kita kaya raya, kita tanda kutip sejahtera, maksudnya ya, secara material ya, secara uang dan penghasilan dan harta kita maju ya, sukses. Belum tentu. Kalau misalnya banyak penyakit sosial, banyak masalah sosial, banyak toxic ya, ketimpangan, ketidakadilan, agresivitas, budaya yang agresif dan brutal, dan ya, kadang kita kehilangan semangat gotong royong. Itu kan tragedi yang luar biasa. Ya. Jadi jangan kita menjadi kapitalis ya, se-ekstrim itu sehingga pada sikut-sikutan, pada bunuh-bunuhan, ya kan, mau saling mengalahkan, berlomba-lomba untuk menjadi orang atau keluarga atau kelompok terkaya, ya kan. Dan contoh kenapa saya optimis, ya, sekarang kan lagi dihajar yang namanya flexing, ya kan. Jadi sekali lagi, generasi muda kita tuh generasi paling cerdas dalam sejarah kita ya. Dengan satu cara yang lain, mereka tersadarkan bahwa berbalapan untuk bisa pamer barang branded, untuk bisa pamer kekayaan dan harta itu neraka. Ujungnya itu neraka. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya dan ujungnya nggak bikin happy. Persis. Ujungnya tidak akan bahagia, ya kan. Jadi apa? Ya, yang sekarang saya lagi dorong adalah sebuah hidup yang penuh dengan makna, meaning, ya, a life full of meaning, ya kan. Ya, ada orang yang memang garis tangannya adalah untuk jadi orang kaya, ya, tapi tidak kalah penting dia juga harus cari makna dalam hidup. I agree. Belum tentu orang kaya itu punya makna dalam hidup ya. Sering kali orang kaya merasa kayak hidupnya tuh kosong, nggak ada makna. Setuju. Ya kan? Nah sebaliknya justru istri saya juga sering ngingetin, saya kan juga stres yang lihat kemiskinan, lihat orang-orang berpenghasilan rendah dan sebagainya. Seringkali mereka lebih bahagia atau lebih banyak makna. Ya kenapa? Karena cinta kasih dalam keluarga itu jalan. Ya, di banyak keluarga orang kaya, suami istri berantem, anak dengan orang tuanya berantem, ya kan, seringkali berantem soal uang. Ya kan? Nah, justru banyak keluarga yang kelas menengah atau kelas menengah bawah bahkan lebih rukun, lebih ya pasrah, ya kan, ya mungkin bukan garis tangan kami untuk jadi kaya, tapi yang penting kita punya cinta kasih, kita benar-benar saling mencintai, cinta sejati gitu ya. Kenapa saya optimis ya? Karena saya udah tinggal di Jerman ya 7 tahun, antara usia 3 dan 10 tahun. Saya tinggal di Amerika antara usia 15 dan 23. Ya. Saya kerja dan tinggal di Singapura hampir 10 tahun. Kemudian saya tentunya kemana-mana ya. Dan selalu kembali pada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia itu baik hati banget. Baik hati banget. Ya. Sangat baik hati. Sangat punya etika yang sangat bagus. Ya. Sebetulnya ya, punya etika yang sangat bagus. Punya gaya yang sangat simpatis, dan punya kejujuran, ya. Bangsa kita sebenarnya jujur, ya. Mungkin elitnya belum tentu ya, tapi rakyatnya lumayan jujur, sangat jujur sebetulnya, ya kan.
saya dan teman-teman saya suka bilang character is destiny. Ya, karakter adalah nasib. Nah, kalau diterjemahkan ke skala nasional, ekuivalennya itu adalah kultur adalah nasib. Ya. Nah, sebenarnya kultur bangsa kita itu luar biasa. Dari sisi kebaikan hati, ya kita di berbagai survei global, kita selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ranking bangsa yang paling dermawan, yang paling gotong royong, yang paling menyumbangkan, kalau tidak menyumbangkan uang, menyumbangkan waktu, yang saling membantu. Terus bangsa yang paling flourishing ya, itu susah diterjemahkan. Kemarin sempat salah diterjemahkan menjadi sejahtera ya, itu belum tentu ya. Tapi flourishing itu menurut saya sih cinta kasih ya. Jadi ada kekompakan sosial, ada rasa kebersamaan, ada kehangatan ya. Karena mispersepsinya itu pun emasnya itu kan juga dibangun narasinya sama pemerintah kan dari awal. It's ekonomi, jobs dan lain-lain gitu. Dan mau ngomong kerukunan atau kebijaksanaan, kalau mereka nggak bisa makan, mereka nggak akan mikirin itu. Kita mikirin makan kan. Nah, balik lagi ya, apa strategi ekonomi kita ya. Terutama 10 tahun terakhir kita fokus kepada istilahnya itu mega proyek yang padat modal, infrastruktur ya, smelter atau industri-industri yang padat modal tapi tidak banyak membuka lapangan kerja. Ya itu mungkin akan menyumbang pertumbuhan ekonomi secara angka ya. Omsetnya gede ya karena investasinya gede ya. Tapi ujungnya akan menguntungkan hanya pemodal, bukan publik ya. Jadi memang satu hal yang harus kita tanyakan, sebenarnya tujuan kita apa sih sebagai sebuah bangsa ya? Apakah kita mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau kita menginginkan sebuah masyarakat yang sejahtera ya, dan harusnya kedua, berkeadilan. Nah, kalau itu tentunya yang lebih tepat sebagai kebijakan ekonomi adalah segala sumber daya, apakah itu anggaran negara, APBN, ataupun orientasi kebijakan, itu berpihak kepada sektor-sektor yang padat karya, ya, yang banyak membuka lapangan kerja, bukan kepada mega proyek yang lebih berorientasi kepada pemodal dan modal, dan yang akan diuntungkan adalah pemodal gitu ya. Saya kira sangat jelas ya, kalau kita memang serius mau membangun sebuah masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan, itu sudah pasti tulang punggungnya adalah yang namanya kelas menengah. Ya. Dan kelas menengah itu bukan yang bikin smelter atau punya tambang, ya mereka yang buka kafe, yang buka buka restoran gitu ya. Investments berarti tapi tipe investasinya ya kan, jadi untuk buka sebuah restoran itu kan modalnya ya nggak seberapa gitu ya. Atau misalnya untuk membuka sebuah panti warda untuk orang-orang lansia ya, itu padat karya banget, itu pekerjaannya lumayan banyak dan tidak membutuhkan modal yang besar gitu ya. I would argue itu lebih bagus bahkan dibanding absolute return ditaruh ke financial instrument dan lain-lain. Kayak itu yang dibutuhin Indonesia sekarang sih. Betul. Ekonomi kreatif ya kan, sebuah produksi film itu sangat padat karya ya, dari yang pegang kamera, yang auditing audio, yang bikin kostum ya kan, yang akan dipakai oleh para aktor dan aktris, tukang kayu yang bikin set, dan jasa-jasa pendukung, transportasi, catering dan sebagainya. Ya sayangnya pelan-pelan sih. Udah dari 5 tahun lalu aku tuh mention industri game. Saya yang tahu game kita tuh market paling gede. I think more than 2 billion sekarang ya konsumsi game kita. Lokal 0,5% or less gitu. And then waktu itu sempat jadi advisor di salah satu studio game terbesar di Indonesia. Terus bilang mereka kayak gini, we're just undercapitalized. Nggak pernah ada bantuan insentif untuk build the talents, nggak ada bantuan apa gitu, kayak sama nggak ada tensionnya aja sih gitu. Betul. Nah bayangin puluhan triliun yang sekarang dialokasikan atau diprioritaskan untuk mega proyek, itu dialihkan ke industri video game ya kan, software coding dan produk-produk kreatif ya, game, musik, film, hiburan lainnya, itu coba secara kasar dihitung dampak kepada lapangan kerja luar biasa kan, luar biasa. Jadi and then kayak pertanyaannya why not?
gitu loh kan ya kan. Kayak buat mereka something yang I hope sebenarnya bisa berubah secara cepat sih. Karena in my head yang nggak pernah hilang in the back of my head adalah Indonesia punya timeline. Ada pepatah di pasar modal, mungkin Pak Raymond pernah dengar ya. Something will only continue for as long as it can. Ya, begitu sudah tidak sustainable, akan stop dengan sendirinya. Ya. Dan itu kembali yang tadi kita bilang peristiwa non-linear. Ya, orang pikir, kita infrastruktur terus, ya kan, tiba-tiba mentok. Terus mau tidak mau, ya mau dipaksa gimana, tetap aja nggak bisa lanjut. Ya, tetap harus ada perubahan karena udah mentok, udah habis bensinnya, udah nggak ada momentum lagi. Gitu. Tahun keberapa Pak Tom di tanda kutip politik? Saya akan bergabung ke kabinet di tahun 2015 ya. Jadi sekarang anggaplah 10 tahun. 10 tahun. Berarti masih lebih lama periode di private sector dong? Betul. Ya kan ya? Betul. And what's next for you? Gitu. Siap. I think kalau misalnya aku pribadi digituin, aku kapok. Takut. 9 bulan. Nggak kebayang sih Pak. 9 bulan di penjara. Yeah. Nggak kebayang sih. Aku sih bakal kapok sih. Tapi for you, what's next Pak? Saya tentunya bicara panjang lebar dengan istri, dengan anak-anak ya, dengan keluarga, dengan teman dekat dan sebagainya ya. Emang terasa banget ya, kayak garis tangan saya emang sekarang tetap di politik. Ya. Tapi kan itu bisa berbagai bentuk ya. Misalnya gabung ke parpol. Ya. Saya kira kurang cocok kali ya. Karena parpol itu punya struktur tersendiri, punya budaya tersendiri, dan itu bukan budaya saya banget gitu ya. Saya memang kepribadian dan karakter lebih teknokratis, ya kan, lebih teknis dan lebih ke implementasi eksekusi ya, bukan politik elektoral atau politik praktis ya. Tapi ya kebijakan itu nggak pernah bisa lepas dari perpolitikan ya. Jadi kebijakan apalagi yang reformis yang membawa perubahan itu perlu dukungan politik. Ya, jadi ya saya akan ikut di perpolitikan sejauh itu dibutuhkan untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang reformis, yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya, yang membawa modernisasi dan pemerataan peluang kerja dan pemerataan peluang ekonomi ya. Ya ini sebuah panggilan yang sangat nyata ya bagi saya. Amazing sih. Setelah even after your experience tetap mau dalamin di sana. Pak Raymond justru karena itu. Ya, justru karena itu. Ya, mungkin kalau misalnya itu tidak terjadi, mungkin saya santai-santai aja ya. Mungkin saya pikir mungkin balik ke bisnis ya kan, tapi setelah saya melihat betapa gilanya ya ketidakadilan. Karena saya melihat dari berbagai lapisan masyarakat, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, berbagai kalangan ya, berbagai agama, berbagai generasi, secara nurani dan secara profesional tidak mungkin saya biarkan ya. Dan Tuhan Allah sudah memberkati saya dengan begitu banyak rezeki dan juga berkah ya. Kebetulan keluarga istri saya cukup berada, jadi saya nggak usah khawatir bahwa anak-anak saya akan lapar kalau saya tidak menghasilkan uang gitu ya, penghasilan. Dan mereka juga kuliah di luar, keluarga istri saya, ipar saya, mertua saya semuanya banyak di luar, jadi saya udah nggak ada beban ya. Tapi nggak takut ditomlembongkan lagi Pak? seandainya amit-amit ya. Tawakal. Ya kan? Tawakal. Dan kalaupun itu harus terjadi lagi ya kita pasrahkan ya, itu pasti atas kehendak Allah. Dan rencana Tuhan itu selalu sempurna ya. Jadi kalaupun saya harus ditomlembongkan lagi, mungkin itu memang garis tangan nasib saya. Ya yang penting terus kita suarakan kebenaran dan perjuangan keadilan. Dan sekali lagi saya merasa ya, saya lumayan yakin saya berbicara atas dasar data, fakta, realita, pengalaman sejarah ya. Bahwa ujungnya kebenaran dan kebaikan itu selalu menang. Ya, memang butuh waktu, mungkin butuh perjuangan yang berdarah-darah ya. Dalam siklus peradaban, ya, siklus sivilisasi, kebaikan, kebenaran, keadilan selalu menang ujungnya ya. Mungkin statement terakhir nih saya mau nanya,
apa yang terjadi sekarang, Persimpangan. 2025, Ya. 2026 ini, akan jadi perubahan yang paling signifikan nggak sejak 20 tahun terakhir, let's say, dibandingin? Apakah ini emang se-pivotal itu? Sangat bisa jadi, Pak Raymond. Sangat-sangat bisa jadi ya. Bukannya karena apa-apa ya, tapi karena seperti krisis iklim, ya, konflik geopolitik, revolusi teknologi, ya, sekali lagi AI. Yeah, it's a big deal. Ya, it's a big one, and sementara ini belum bisa diprediksi. Ya, sulit dihitung dampak. Pasti ada dampak positif, ada juga dampak negatif, tapi persisnya seperti apa? Ya, bahkan pakar-pakar masih berdebat ya. Dampak daripada AI ini, kecerdasan mesin. Jadi ada istilah beberapa tahun ini, yaitu polykrisis. Krisis iklim, krisis teknologi, krisis geopolitik, krisis kepercayaan publik, ya kan? Karena maraknya hoax dan kebohongan di media sosial, ya, krisis kepercayaan, mungkin. Jadi memang juga antara lain karena zamannya ya, karena zamannya ini zamannya krisis iklim, zamannya krisis geopolitik, dan sekarang kita di sebuah persimpangan, ya, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, dan sekali lagi maaf ngulang-ulang terus. Suara-suara Pak Raymond, Pak Irwandi, termasuk Pak Najwa, itu penting banget karena kita lagi dalam proses merubah kultur, merubah mental bangsa secara bertahap, mungkin mulai dengan kecil-kecilan, ya, tapi sekali lagi sejarah membuktikan kalau kita di sisi kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti ya ujungnya sih menang. Kalau harus disummarize sebenarnya satu, apa yang bisa bikin kita optimis? Tawakal. Ujung-ujungnya we do our best. Kita lihat perjuangan ini lagi masif banget. We keep fighting, tapi ujung-ujungnya percaya pada Yang Maha Kuasa dan percaya pada Yang Maha Adil. Ya, God's plan is always the perfect plan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Allah itu mencintai bangsa Indonesia, ya, karena bangsa kita sangat baik hati. Ya, dan mau berjuang. Sebetulnya. Itu. Betul. Right. Bangsa Thank you pejuang. so much. Thank you so much, Pak Tom, for being Pak here. Raymond. Makasih. Apakah nanti title Ajusi bakal muncul lagi dalam belakangan ini? Yang saya lihat kemarin apa ya? Ada lagi? Times New Roman. Oh iya, yang Times New Roman. Itu yang baru sekarang. Mr. Times New Roman. Jadi, ya, Times New Roman versi manusia. Alright. Oke, buat teman-teman, I believe in a statement. Kita lagi di bener-bener titik yang penting banget di tahun ini sampai tahun depan. Hopefully ini jadi perubahan yang signifikan untuk bikin Indonesia beneran emas. Alright. Terima kasih Pak Raymond. Alright.